Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang untuk adik-adik mahasiswa dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam channel Sukarya di Report ya. Pada part 1 kita sudah membahas tentang subjek hukum yang pertama, yaitu manusia atau orang atau naturluk person ya, manusia sungguhan, manusia biologis. Sudah kita bahas itu. Sekarang kita masuk ke part 2 mengenai badan hukum atau reh person, atau istilah saya ini manusia jadi-jadian ini. Enggak manusia sungguhan, tapi bukan manusia serigala gitu ya. Ini kan bahasa saya saja untuk membedakan antara manusia real dan manusia fiktif ini. Manusia fiksi ya, khayalan ya. Kenapa manusia khayalan saya bilang? Karena dia nggak manusia sungguhan. Dia bukan manusia tapi mempunyai hak dan kewajiban sebagai manusia. Nah, inilah badan hukum ini. Aneh tapi nyata nih kan, inilah dia. Dalam hukumnya ada yang seperti itu. Ya kenapa bisa gitu Pak? Ya itulah dia. Itu kenyataan. Ternyata hukum itu kan berkembang. Dulu mungkin nggak ada itu badan hukum karena ya kita bertransaksi atau berdagang secara ekonomi cuman man to man aja ya, peer to peer ya. Ada ya jualan-jualan biasa gitu, pedagang biasa. Tapi dengan perkembangannya ternyata perlu gitu apa ya, sekelompok orang membentuk sesuatu usaha dagang ini. Apa nggak boleh? Misalnya saya dengan Pak A dan C membentuk suatu usaha dagang. Kami kepengen dagang karena modal kami terbatas. Kami urunan ini. Saya modalnya sepertiga, si B misalnya sama ya kita anggap gitu ya. Si B sepertiga, si C sepertiga gitu ya. Bagi 3 lah gitu modalnya. Apa nggak boleh itu? Kan boleh sih. Dan itu memang real, kenyataan dalam kehidupan kita. Apabila kita berusaha ternyata modal kita kurang, kan kita bisa join partner ya, join kerjasama untuk bisnis gitu. Sah-sah saja itu kan. Dan itu real, bukan dibuat-buat. Tetapi dalam bertindak nanti, siapa nih yang berwenang gitu untuk transaksi jual belinya? Saya, si Pak B atau Pak C? Masing-masing kami nggak berkeinginan jadi bertindak secara sendiri-sendiri. Kami ingin ada yang mewakili kami gitu. Siapa nih? Nah, kira-kira gitu ya, yang bisa bertindak jual beli juga, mengadakan jual beli perdagangan seperti bisnis yang ingin kami jalani ini. Kami sepakat udah, jangan kita lah. Kita kan punya kesibukan misalnya. Saya punya kesibukan, Pak B punya kesibukan, Pak C punya kesibukan. Jadi maunya ada orang lain yang menyelenggarakan ini. Tapi atas nama kami. Ya, atas kehendak
dan kemauan kami perdagangannya. Nah, gimana kalau kita tunjuk orang lain kan belum tentu sesuai dengan keinginan kita. Ini memang mereka ini badan ini yang mau kita bentuk ini memang menjalankan seluruh keinginan kita, seluruh aspirasi kita, seluruh ide-ide kita tanpa reserve, ya, tanpa ada pemikiran lain. Dia badan yang mau kita bentuk ini mengimplementasikan seluruh keinginan kami. Jadi dia yang melaksanakan ini, badannya ini nggak punya keinginan dia gitu, ya. Keinginan kami yang saya, Pak B dan C. Nah inilah yang dibentuk, ya, namanya badan hukum tadi. Gitu kira-kira badan hukum itu fungsinya. Kalau saya tunjuk juga manusia, kan dia punya keinginan, nanti nggak sesuai dengan keinginan kami pula, ya kan. Ini dia 100%, 100% kata orang Malaysia, bertindak sesuai dengan keinginan kami. Dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya itu, ya. Ya, ada klausulanya bahwasanya si badan di sini, badan hukum tadi yang mau kami bentuk ini punya kewenangan begini, begitu, begini, begitu, ya. Jual beli ini yang dilakukan, nah gitu, ya. Nah itu, jadi intinya badan hukum itu mewakili kami gitu. Dia bertindak mewakili kami. Dia seperti manusia dia bertindak, ya kan? Seperti manusia dia bertindak mewakili keinginan kami bertiga tanpa reserve. Artinya tanpa neko-neko, dia memang melaksanakan keinginan kita 100% gitu. Nah ini karena dia bukan manusia, ya. Nah, jadi ada beberapa teori tentang badan hukum ini, ya. Ada teori fiksi dari von Savigny dan kawan-kawan, ya. Ada teori kenyataan yuridis itu dari Meyer tentang badan hukum. Ada lagi beberapa, salah satunya juga 3 lah kita ambil misalnya. Ada teori harta kekayaan bertujuan misalnya, itu dari Brins dan Hayden, ya. Jadi badan hukum itu bertindak seolah-olah manusia, dia mewakili pribadi kami gitu, ya. Yang menjalankan badan hukum itu kami juga gitu. Misalnya saya ditunjuk sebagai direktur misalnya, karena seperti itu, ya, dengan mungkin persentase keahlian saya atau modal saya lebih besar. Tadi modal kan sama, jadi mungkin saya punya skill, saya lah direktur itu. Tapi saya bertindak sesuai dengan kesepakatan yang tertuang tadi di klausula pendirian badan hukum itu. Saya nggak boleh lari dari itu, ya, karena saya cuma organ di situ, ya, organ, artinya alat gitu, yang bertindak, yang seolah-olah ada dan hidup itu badan hukumnya itu. Misalnya PT gitu, ya. PT lah kami bentuk PT misalnya. Jadi PT ini bertindak seolah-olah dia seperti manusia gitu. Ya, manusia fiksi tadi kata von Savigny tadi ini. Ya. Dia bertindak di bidang hukum keperdataan tentunya ini maksudnya, ya. Kita nggak bahas hukum pidana lah ini. Ini konsentrasi, kita fokus ke hukum perdatanya. Jadi badan hukum tadi, PT tadi bertindak seolah-olah sebagai manusia dalam hal keperdataan. Kalau kami bisnis jual beli spare part sepeda motor, dia bertindak itu jual beli, memasukkan barang-barang itu dia gitu. Yang menandatangani
kontrak-kontrak ya badan hukum tadi gitu. Tentu dengan perangkat-perangkatnya lah, kalau yang sellernya ada apa, marketernya, ada staff-staff yang lain kan gitu ya. Tapi decision makernya itu ya badan hukum tadi. Cuma karena badan hukum itu tadi tidak real, fiksi, ya bukan fiktif ya, fiksi. Manusia jadi-jadian tadi, bahasa saya tadi kan, dia kami wakili, bukan kami wakili lah, kami sebagai organnya gitu. Kamilah robotnya kira-kira gitu di dalam PT itu. Disuruh badan hukum itu seolah-olah menyuruh kami berdasarkan kesepakatan tadi, apa klausula perjanjiannya yang tertuang di dalam aktivitas badan hukum tadi, itu kami laksanakan. Jual beli misalnya ada gimana jual belinya, kemana saja areanya ditentukan, ya kan, berapa persen nanti keuntungan yang didapat, berapa persen yang dibagi kepada saya, kepada Pak B dan C, berapa persen untuk pengembangan perusahaan PT tadi misalnya, tertuang di dalam klausulanya. Itu saya sebagai direktur menjalankan itu. Begitu. Jadi saya hanya sebagai organ, bukan pribadi di situ. Gimana ya, ya robotnya lah saya gitu. Saya cuma menjalankan itu sesuai dengan kesepakatan kami bersama. Dan keluar dia bertindak saya sebagai direktur itu bukan atas nama pribadi saya, tapi atas nama PT tadi, misalnya PT Angin Ribut misalnya gitu. Ya yang menandatangani itu direktur PT Angin Ribut. Ya saya yang tanda tangan, memang nama saya terahkan. Tapi ya saya sebagai organ saja, alat saja dari PT tersebut gitu. Ya adik-adik ya, paham kan? Ya nanti ada jenis-jenis badan hukumnya, ada PT, ada CP, ada firma ya. CP itu ya ada nanti pesero komplementer, pesero komanditer. Jadi ini masih debatable nanti ceritanya, kalau kita ada syarat-syaratnya harus berbadan hukum itu terdaftar di akte badan hukumnya itu. Kita nggak cerita itu dulu lah gitu ya. Kita cerita apa namanya, bentuk yang namanya badan hukum itulah, bentuk badan hukum itu gimana gitu dulu ya. Itu nanti jadi perdebatan jadinya. Supaya dia difokus dulu, supaya tahu bedanya antara badan hukum manusia biologis tadi, yang real saya gitu kan, manusia nih, adik-adik manusia biologis bisa makan gitu. Yang satu ini yang makhluk jadi-jadian saya bilang tadi, badan hukum tadi ini, dia nggak perlu makan gitu. Ya kan, fiksi dia. PT Angin Ribut, mana perlu makan PT Angin Ribut? Yang perlu makan itu saya, organnya. Ya, ya adik-adik ya, dia bertindak jual beli sesuai dengan kesepakatan kami apa, itu dia bertindak seperti itu. Saya hanya sebagai pelaksana organnya saja gitu. Direktur saya cuman tanda tangan gitu ya. Nggak boleh saya melenceng dari aturan-aturan atau apa namanya, kewenangan-kewenangan badan hukum tadi. Diberikan kan kewenangannya apa gitu badan hukum tadi itu, sesuai kesepakatan kami bertiga tadi, saya, Pak B dan Pak C tadi, apa kewenangan si PT Angin Ribut ini. Menjual spare part ke berbagai daerah kan tadi seperti yang disebutkan. Kemudian membentuk organ-organ di bawahnya, ada salesnya, ada administrasinya, ada satpamnya dan seterusnya kan gitu ya. Dilengkapilah semua itu.
Kemudian keuntungannya kalau dapat keuntungan itu 35%, berapa persen yang dibagi ke pemilik modal, ke saya, ke Pak B, ke Pak C, berapa persen yang untuk pengembangan perusahaan. Nah, begitu ya. Itu dia badan hukum itu. Saya nggak sebutkan teori-teori yang jelimet lah, itu nanti Anda bisa baca lah gitu. Tapi badan hukum itu makhluk jadi-jadian tadi bahasa saya. Makhluk jadi-jadian itu seolah-olah dia manusia hidup. Seolah-olah PT itu seperti manusia dia nih. Bisa jual beli. Ya kan? Bisa menagih hutang gitu ya. Nah ini di lapangan keperdataan lah. Dan dia tidak perlu makan minum nih. Yang perlu makan minum saya organnya gitu. Saya kan cuma alatnya, alat badan hukum tadi nih. Ya, kebetulan saya ditunjuk sebagai direktur, ya dengan syarat-syarat tertentu gitu ya kan, tadi punya skill atau mungkin modal saya lebih gitu ya. Nah ini begitu ya. Jadi badan hukum itu bertindak seperti manusia. Jadi seolah-olah kami di dalam PT ada 4 lah jadinya. Saya kan gitu ya. Kemudian Pak B, Pak C, dan satu lagi si badan hukum tadi nih, yang hidup tadi nih gitu. Dan kami bertiga ini organnya saja. Ada yang cuma tanam modal aja misalnya. Ada yang bekerja, tentunya kalau saya bekerja ya saya digaji secara profesional, ada gaji saya sebagai pekerja sesuai dengan kesepakatan lah gitu. Kemudian kami nanti di akhir tahun terima keuntungan persentasenya sama misalnya gitu. Beda dengan gaji saya sebagai direktur misalnya kan begitu. Ya adik-adik mudah-mudahan paham lah ini ya. Yang penting yang satu tadi manusia real, manusia biologis. Ini part 1 tadi subjek hukumnya real, manusia, orang, ya kan. Yang kedua tadi ini badan hukum. Contohnya Peter tadi, dia manusia fiksi, manusia hayalan. Kata von Safick ini yang bertindak di dalam hukum keperdataan atau manusia jadi-jadian, saya bilang ini. Dia nggak manusia real, ya. Inilah dia badan hukum tadi. Contohnya PT tadi, PT angin ribut, ya. Dan dia bertindak sesuai dengan kesepakatan kami. Kami tuangkan klausula apa yang menjadi tupoksinya, tindakannya itu apa yang menjadi kewajiban si badan hukum tadi, apa yang harus diselenggarakannya dalam hal penjualan spare part ini, spare part sepeda motor atau mobil misalnya. Nah, itu dijalankan oleh si badan hukum tadi. Cuman karena dia nggak real, sayalah ditunjuk sebagai organnya. Gitu. Saya cuman organnya. Nah, gitu ya. Bukan sebagai pribadi saya gitu. Ya kan bisa saya kan itu posisinya bisa dipahami lah itu kan gitu. Ya. Bukan saya sebagai pribadi. Saya hanya sebagai organ. Mewakili, ya kira-kira gitulah, bukan mewakili tapi organnya saya, alat. Kalau mewakili nanti agak bias dari pengertiannya ya. Saya sebagai organnya saya, alatnya saja, robotnya saja saya gitu. Saya memvisualisasikan diri saya menjadi badan daripada PT Angin Ribut tadi itu. Jadi PT Angin Ribut tadi berbentuk saya gitu, kira-kira gitu. Nah, itulah tadi ya, yang lebih tepat saya kira. PT Angin Ribut tadi berbentuk saya. Tetapi dia bertindak nggak seperti saya pribadi lah. Orang dia hidupnya sudah diplot tadi kan. Apa yang harus
dia lakukan hak dan kewajibannya, tupoksinya si badan hukum tadi. Badan hukum tadi yang menjelma macam saya tadi itu, iya kan? Itu yang bertindaknya seperti badan hukum tadi. Jadi saya cuman bertindak seperti itu, nggak boleh melampaui kewenangan itu gitu. Mudah-mudahan dipahami lah ya. Ya, adik-adik ya. Demikian saja saya kira. Jadi udah pahamlah satu tadi yang part 1 tadi tentang subjek hukum ada 2 lah ya. Di part 1 kita sudah bahas tentang subjek hukum manusia atau orang atau natural person. Yang kedua, subjek hukumnya namanya badan hukum atau reh person, contohnya seperti PT tadi. Ya. Demikian saja. Saya kira mudah-mudahan paham, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang.